Film pendek ini mengisahkan perjalanan sekelompok misdinar di paroki Santo Fransiskus Assisi pada bulan Medan. Dalam komunitas ini, senioritas yang seharusnya menjadi sumber inspirasi dan bimbingan justru berubah menjadi tantangan ketika beberapa senior mulai menunjukkan sikap negatif, seperti merendahkan dan mengabaikan anggota yang lebih muda. Gabriel, seorang remaja yang baru bergabung sebagai misdinar, sangat antusias untuk melayani. Namun, ia segera merasakan tekanan dari senior-seniornya yang seringkali bersikap arogan dan menuntut tanpa memberikan dukungan yang diperlukan. Gabriel merasa terjebak dalam kegelapan emosional, kehilangan semangat, dan keyakinan dirinya. Film ini menggambarkan tema cahaya di tengah kegelapan, dengan menunjukkan bagaimana perjuangan individu dalam menghadapi sikap negatif dapat membawa perubahan positif dalam komunitas, serta bagaimana pengalaman tersebut membentuk karakter seseorang untuk menjalani panggilan hidup yang lebih besar. Puji Tuhan, lalu aku sudah lanjut kerja misinya dan aku akan bertugas. Halo Bang. Hai Wei, Ada bantu bersihin lilin. sebentar ya Wei. Dan pedagang ya? Ya juga. Wei, bisa kok ambil tugas lagi? Siap lah, karena teman kau harus mana? Oke, mana makan? Tuhan kau satukan kami. Aman, gak apa-apanya itu. Setelah kejadian jatuhnya tutup Shibori, kakak senior langsung masuk ke sakristi untuk mengadakan evaluasi. Cepat ganti baju kalian, kita mau evaluasi sekarang. Kecewa kali aku sama kalian. Malu lah aku jadi senior kalian. Selama aku jadi misdinar, gak pernah ada yang jadi bukan tukut Shibori itu. Hari ini pula kejadian. Kalian berdua, kok bisa jadi tutup Shibori itu? Hah? Gimana pikiran kalian? Tahu kan itu fatal? Tahu Bang? Terus kenapa bisa jatuh? Hal sepele itu aja kok gak bisa? Apa gunanya kau dilantik? Matamu itu gak usah kayak melawan. Sia-sia lah kau dilantik. Hal sepele kayak gini aja kok gak bisa? Gak kau tahu mata di matamu ada lagi ke kau? Gak sadar kau? Maaf Kak, tadi itu nggak Gak sengaja kau bilang. Kau bilang kau jatuh kemarin itu apa? Tempat mainan? Tempat host ya biar kau tahu. Bukan hal sepele itu. Jadi yang kau bilang gak sengaja itu gak bisa kau ke apa? Ya, kami, kakak kau yang jadi hukuman, bukan kau. Kau sama aja dia kau. Bukan yang kau ngaku dia. Cuma yang ada aja dia kau. Kalian dua ini kalau yang bikin malu aja, ini kau jadi misdinar. Ada yang mau jadi misdinar. Ya, tak tolong kau yang ini. Kalau ini pertama kalinya petugas, dia mulai jadi bermain gelap. Maaf Bang, tadi tak sengaja. Apa kau bilang? Gak sengaja kau bilang. Ma, bagus kalah sama kau sama aku ya. Berarti kalian dia kau beneran kan? Banyak kalah sama kau. Biar kau tahu ya,
Pokoknya kami nggak mau dengar lagi alasan kalian yang kayak gitu. Kalau emang kalian nggak sanggup jadi misdinar, langsung pulang aja kalian. Jangan pula jadi buat malu kalian di sini. Nggak apa-apa nih, pertama kalinya kau tugas, jangan pula kalian buat malu. Bang, aku janji nggak akan mengulangi hal itu lagi. Oke, Kak. Ku pengen janjimu. Hal ini juga berlaku sama yang lain ya. Ngerti, Kak? Bubarlah dari sana. Setelah evaluasi, Gabriel duduk sendiri di sudut sakristi, terlihat sangat kecewa dan terpuruk. Teman-temannya menghampirinya dan mencoba untuk memberikan dukungan. Kenapa kok? Kenapa kok? Saya celaka. Gabriel, kenapa? Yang gitu kau. Kenapa? Gap, jangan sedikit itulah. Kami tahu kau nggak sengaja. Iya Gap, kakak senior tadi memang marah kali. Lain kali kau lebih teliti lagi ya. Kak, kau yang berusaha semaksimal mungkin. Jangan karena satu kesalahanmu kau jadi putus asa gitu. Ingat, kami ada Bogbo. Jangan kamu sendirian. Gimana aku mau percaya diriku lagi? Tugas pertama aja udah hancur. Gimana lagi tugas seterusnya? Kesalahan itu kau jadikan pelajaran aja. Aku yakin kok kau selesai tugas setelah ini pasti itu lebih bagus. Benar itu. Kau kan juga masih baru. Kami pun pernah mengalami seperti kayak kau. Kami membuat salah, tapi kesalahan kami kan pelajari. Kau punya potensi besar, Gap. Tuhan selalu ada memberikan kesempatan baru untukmu. Iya betul, Kak. Kamu juga saya dengan semua kan untuk dukung kau, Kak. Terima kasih teman-teman. Aku sudah berhasil sedikit lebih baik. Aku akan terus berusaha lebih keras lagi. Iya, sama-sama. Kita harus membangun jadi lebih baik lagi untuk sejarah ini. Semangat! Semangat! Pastor. Kenapa? Tadi kan ada misdinar evaluasi sama kakak senior di sakristi ini. Terus mereka dimarah-marahi sama kakak senior. Iya tuh Pastor, sampai ada adik-adik misdinar mau nangis di sini. Suruh mereka dulu. Oke Pastor. Mendengar adanya unsur senioritas misdinar ketika evaluasi, pastor membuat sebuah pertemuan. Kevin, Teresa, Ella, saya tahu kalian sangat peduli dengan tugas misdinar kalian ini. Tetapi cara kalian mengambil Gabriel itu salah. Karena kalian harus mengingat bahwa tugas kalian bukan hanya untuk membimbing para misdinar kita, melainkan untuk membangun kepercayaan diri mereka. Saya paham kekhawatiran kalian, tetapi kalian juga harus lebih bijaksana dalam menyampaikan kritik. Gabriel ini masih baru, dia harus lebih banyak belajar lagi. Kalau kalian mendidik dia dengan kekerasan, dia akan kehilangan kepercayaan diri. Tetapi, jika kalian mendidik dia dengan kasih dan kesabaran, dia bisa menjadi lebih baik lagi. Kalian jangan hanya terfokus pada kesalahan mereka saja, tetapi melihat juga perasaan mereka. Benar sih kata pastor. Kami terlalu fokus sama kesalahan sampai kami lupa dengan perasaannya. Saya harap kalian bisa berkomunikasi dengan saya. Juga saya harap kalian bisa saling berhubung dan saling mendengarkan. Jadi saya tidak mau hal ini terulang kembali. Kami mau minta maaf samamu. Tadi kami terlalu pas sama kesalahan. Iya, maaf juga ya. Soalnya kakak terlalu fokus untuk lihat selanjutnya. Karena kalian juga harus baku dan ya kami juga mungkin terlalu. Saya juga minta maaf ya, Kak. Lain kali kami akan berusaha mendidik kamu menjadi misdinar yang lebih baik. Setelah kejadian itu, hati Gabriel kembali tenang seperti biasanya, menjadi anak yang penuh semangat dan penuh percaya diri. Pada saat mereka sedang latihan misdinar, Gabriel dengan percaya diri menunjukkan yang terbaik. Yang diserahkan bagimu. Keesokan harinya, Gabriel berdoa di Gua Maria sebelum hendak memulai latihan misdinar. Setelah cukup lama merenung di depan Gua Maria, Gabriel teringat kembali motivasinya ingin menjadi misdinar. Gabriel mengingat seorang pastor yang sedang meminum anggur dari piala pada saat ritus komuni dalam perayaan Ekaristi.
Gabriel merasa bahwa ada perbedaan antara menjadi umat biasa dengan menjadi seorang pastor. Mengingat hal itu, Gabriel awalnya bingung dengan apa yang sedang dia pikirkan. Gabriel merasa ada sesuatu yang lebih besar yang menggerakkannya, sebuah panggilan. Selepas dari Gua Maria, Gabriel menghampiri teman-temannya dan memberitahu apa yang baru dia rasakan. Guys, aku mau bicara tentang sesuatu yang besar. Aku ingin menjadi pastor. Sudah suka menjadi pastor. Itu kan suatu hal yang sangat besar. Jujur, akhir-akhir ini aku merasa ada yang menarikku ke jalan itu. Dan aku selama menjadi misdinar, aku merasa dekat dengan Tuhan. Dan aku ingin mengabdikan diriku untuk melayani Tuhan dan umatnya. Kau yakin kali, Gap? Masuk seminari itu bukan cuma belajar loh, tapi mengubah hidup. Kau harus siap dengan pengorbanan dan komitmen yang besar, tahu? Ya Kak Ter, aku sadar itu dan aku siap. Aku merasa panggilan itu bukan hanya dari diriku sendiri, tetapi juga berasal dari Tuhan. Kalau itu yang kamu rasakan dan kamu yakin itu panggilan hidupmu, walaupun berat, kamu nggak sendirian. Kami semua ada buatmu. Terima kasih teman-teman, aku sangat bersyukur mempunyai teman-teman seperti kalian yang selalu ada di sisiku. Aku masih ingat betul saat pertama kali aku menggunakan seragam misdinar itu. Waktu itu, rasanya seperti dunia baru yang terbuka untukku. Aku merasa diberkati bisa melayani di altar, menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diriku sendiri. Tapi, perjalanan itu tidak selalu mulus seperti yang aku bayangkan. Pada awalnya, ada yang terasa berat, bahkan lebih berat dari yang aku duga. Aku ingat bagaimana rasanya berada di bawah bayang-bayang senioritas yang sangat kental. Aku merasa seperti bukan bagian dari mereka. Bahkan aku sudah berusaha keras. Ada rasa takut yang menyelimutiku, dan kadang aku merasa seperti berada dalam kegelapan. Rasanya seperti aku tidak bisa melangkah maju, selalu terperangkap dalam penilaian orang lain. Dan pada akhirnya semuanya bisa kulewati dan mereka juga sadar akan kesalahan mereka. Tapi di tengah kegelapan itu, aku menemukan sesuatu yang tidak aku duga. Ada sesuatu yang lebih besar menggerakkanku. Sebuah panggilan. Panggilan yang datang bukan hanya karena aku menjadi misdinar, tapi panggilan yang membawaku jauh lebih dalam. Aku mulai merasakan kedamaian yang datang saat aku berdiri di altar, saat aku berdoa, saat aku melayani. Panggilan itu semakin jelas seiring berjalannya waktu. Aku merasa Tuhan sedang membimbingku menuju jalan yang lebih besar, lebih berarti. Tidak hanya untuk melayani di altar, tetapi untuk menjadi seorang pastor. Seseorang yang bisa membawa cahaya itu kepada orang lain, yang bisa menunjukkan jalan kepada mereka yang juga terjebak dalam kegelapan, seperti yang pernah aku rasakan. Dan sekarang, saat aku berdiri di sini, aku tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir. Aku akan terus melangkah dengan keyakinan yang baru, siap mengikuti panggilan Tuhan yang lebih besar. Meskipun perjalanan ini penuh tantangan, aku tahu bahwa Tuhan tidak akan meninggalkanku. Aku mungkin pernah merasakan kegelapan, tetapi kini aku melihat cahaya yang memandu langkahku menuju tujuan yang lebih mulia.